Halo sahabat, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Zonatusar. Di kesempatan video kali ini, saya akan berusaha menjelaskan bagaimana cara menginstal arus defrosting pada lemari S2 pintu ya sahabat. Lemari S2 pintu ini memiliki banyak sekali instalasi ya sahabat. Memiliki beberapa kabel yang sudah terputus dan beberapa alat tahanan ya sahabat pada skema kelistrikan lemari S2 pintu ini ya sahabat. Lemari S2 pintu ini sebelumnya sudah mungkin beberapa kali di servis ya sahabat, atau diperbaiki oleh tukang servis, dan di sini sudah terlanjur banyak sekali kabel-kabel yang patah, kabel-kabel yang terputus, dan melakukan beberapa penjemperan dan beberapa sambungan-sambungan yang menurut saya membuat saya itu semakin bingung untuk menginstal ulang. Oleh karena itu saya akan berusaha menginstalnya ya sahabat, bagaimana supaya terlihat lebih simpel dan lebih mudah ketika nanti saya akan melakukan perbaikan kembali ketika terjadi satu trouble. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya sudah menggantikan beberapa komponen itu dengan alat yang baru, namun tidak juga kunjung terjadi penyelesaian ya sahabat. Tetap untuk masalah atau kendalanya itu tetap sama ya sahabat. Untuk bagian bawahnya tidak kunjung dingin. Setelah saya melakukan pengecekan, ternyata ada beberapa kabel yang terhubung dengan tidak tepat ya sahabat. Ketika kita sudah menggantikan satu timer yang baru, maka kita tinggal mencarikan untuk jalur negatif dan positifnya ya sahabat. Ketika kita sudah menemukan jalur negatif dan positif, untuk mengarahkan satu negatif ke heater dan satu lagi mengarah pada bimetal, fuse, dan lalu ke heater. Dan kita pastikan timer dalam keadaan menyala ya sahabat. Ketika timer dalam posisi menyala, kemudian untuk kompresornya begitu juga menyala, kita dapat memutarnya timer tersebut ke arah defrosting ya sahabat, atau pada posisi kompresor mati. Ketika kita memutar timer pada posisi kompresor mati, maka kita harus mengeceknya apakah ada arus yang masuk keluar, yang masuk ke dalam ruangan evaporator ini ya sahabat. Ketika ada satu arus yang masuk ke ruangan evaporator ini, kemudian kita sambungkan mencobanya langsung ke heater. Ketika heater tersebut sudah mengalami panas ya sahabat, artinya itu ada keterhubungan antara arus yang mengarah dari timer ke heater atau pemanas. Ketika arus sudah masuk, maka bisa dipastikan untuk heaternya akan mengalami panas ya sahabat. Jadi untuk heater itu memiliki dua kabel, yang satu kita sambungkan ke negatif, yang satu lagi ke positif ya sahabat. Ketika sudah terhubung dan mengalami panas, kita tinggal menghubungkan untuk bimetal ya dari arus negatif, kemudian kita hubungkan ke fuse, lalu dari fuse ke jalur satu kabelnya lagi yang terdapat pada pemanas atau heater. Saat kita mengatas heater yang sebelumnya belum kita pasangkan bimetal, maka kita perlunya mengecek bagian timernya apakah masih tetap berputar ya sahabat di bagian motor dalamnya. Jika masih berputar, maka itu kita tidak perlu ragu lagi untuk memasang bimetalnya ya sahabat. Kemudian dari bimetal kita pasangkan fuse dan kita sambungkan ke heater. Dan kemudian kita putar timer mengarah pada menghidupkan mesinnya ya sahabat, atau kompresornya. Ketika kompresor tersebut sudah menyala, maka kita cek untuk bagian pemanasnya ya sahabat, apakah mengalami panas ya sahabat. Jika mengalami panas, maka terjadi trouble atau ada kesalahan instalasinya ya sahabat. Namun jika heater tersebut tidak terjadi panas, maka itu akan aman-aman saja ya sahabat. Dan ketika timer telah mencapai beberapa jam, kemudian akan memutuskan arusnya dari timer, disitulah terjadi defrosting atau masa pencairan bunga es ya sahabat. Defrosting ini biasanya terjadi antara 8 sampai 12 jam sekali ya sahabat, sehingga defrosting akan menghidupkan kompresor kembali dan seterusnya. Jika sahabat-sahabat masih bingung, maka saya akan terus mengupdate-nya penjelasan-penjelasan berikutnya ya sahabat. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Sekian, salam teknik.